Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ibu-ibu hebat pada hari ini. Kita buka dulu ya. Saya selaku pelaku acara hari ini, saya Rifatus Hadiah. Saya ucapkan dulu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibi wa Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara pengibasan hari ini dengan judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Fenty Yulianti. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengimbasan hari ini, masih ingat ibu-ibu dengan visi kombel kita? Masih. Apa? Berbahagia. Nah, sebelum mulai ya, setiap saya menyebutkan SMPS Miftahul Falah, jawabannya berbahagia. Siap ya? Siap. SMPS Miftahul Falah berbahagia. Kurang kompak nih, sekali lagi. SMPS Miftahul Falah berbahagia. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua karena telah mau menghadiri acara pengimbasan hari ini yang mungkin sedikit berbeda dengan pengimbasan di komunitas belajar sebelum-sebelumnya. Pada kesempatan hari ini saya akan mengimbaskan mengenai pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebagai pengingat mungkin ya, siapa tahu kedepannya ada yang mau mengikuti. Penerapan budaya positif ini merupakan salah satu tugas aksi nyata saya di program pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang sebelumnya ini ada 4 modul dalam paket satu ini, dan ini adalah modul yang terakhir, modul yang keempat. Nah, kenapa saya harus menerapkan budaya positif ini? Agar semua warga sekolah di SMPS Miftahul Falah ini tahu apa itu budaya positif dan bisa mengimplementasikannya kepada seluruh warga sekolah. Kita mulai saja ya ibu-ibu ya. Nah, adapun konsep inti dari budaya positif ini ada 8 poin yang akan saya imbaskan pada kesempatan ini. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelumnya, mungkin ada di antara rekan-rekan guru yang sudah memahami beberapa materi ini. Saya minta maaf bukan untuk menggurui ya di kesempatan ini. Saya hanya sekedar sharing. Siapa tahu dengan informasi yang saya miliki dan ibu miliki semua, kita bisa saling sharing ya. Kita langsung saja. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya tidak asing ya, pembelajaran berdiferensiasi semuanya mungkin karena kita sekolah penggerak, kata-kata ini sudah terngiang-ngiang di kepala kita mungkin ya. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu, dimensi profil Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Saya percaya ibu-ibu di sini sudah menghafal di luar kepala tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di pembelajaran dengan paradigma baru ini, saya punya satu permainan atau ice breaking ya. Coba, ibu berhadapan dua orang.
kepalkan dua tangannya satu aja. Misalkan gini, orang pertama misalkan Ibu Resi ini adalah A, orang kedua adalah Bu Siska ini adalah B, dan seterusnya ya. Nah coba Bu Resi dulu, yang A dulu ya. Yang A coba kepalkan tangannya. Ibu. Pegang tangan Ibu, kepalkan ya, seolah-olah di sini menyimpan sesuatu yang berharga. Dan sesuatu ini istilahnya itu harga diri kita atau apapun itu, pokoknya harus kita pertahankan. Nah, orang yang B, dia harus memaksa si A untuk bisa membuka kepalan tangan ini. Mau memarahi, mau merayu, mau menghardik, tapi jangan memukul ya, tidak boleh ya. Pokoknya rayu sebaik mungkin agar si tangan ini bisa terlepas, dan yang A pertahankan tangan ini sebisa mungkin agar tidak terlepas. Coba. Yang lain coba ikutin. Iya, ibu tuh bilang apa gitu. Caranya ibu, Iya. Ya, ibu lamun dikemal berarti ibu tidak sayang dengan ibu. Mau dibuka atau ibu sayang. Lihat bola. Terima kasih karena itu bukan suatu pembuktian ya. Itu bukan suatu pembuktian. terus rayu terus. Kayaknya anggap ini adalah jawaban ibu. Kalau ibu mengajak menikah, terus anggap ada cirinya anggap kalau ibu mengajak menikah, Pak nikah yuk. Jawabannya Jawabannya iya, tapi saya silakan membuka ini. Nah, cukup. Di antara ibu-ibu di sini ada yang membuka? Tidak. Nah, para ragu. bisa jadi kalau misalkan itu terjadi pada siswa, bisa jadi ada yang membuka dan bisa jadi ada yang tetap mempertahankannya. Nah, itu adalah sesuatu yang berharga untuk kita. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ilusi guru mengontrol murid. Ilusinya guru itu seperti mengontrol murid. Benar atau tidak? Nah, pikiran kita selama ini, apakah guru yang mengontrol murid? Seperti tadi, apakah tangan ini bisa dibuka oleh tangan B? Enggak. Tidak selalu kan? Tidak selalu, belum tentu. Nah, terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak selalu kan? Tidak selalu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Benar atau tidak? Tidak semua kritikan itu dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seperti tangan ini tadi dikepalkan. Ini tangan punya siapa? Punya kita kan? Iya. Berarti yang bisa mengontrol kita hanya Diri kita sendiri. diri kita sendiri. Nah, ini adalah beberapa ilusi tentang teori kontrol yang terjadi di sekolah pada saat ini. Dan sepertinya beberapa terjadi dengan kita mungkin ya. Kemudian kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nih, perhatikannya di tabel yang di depan. Dulu realitas atau kebutuhan kita sama. Betul nggak kebutuhan kita sama? Dulu. Pikiran kita dulu. Nah, sebenarnya menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Jadi dulu mah kita satu kelas itu pasti butuhnya matematika, pasti butuhnya bahasa Inggris. Padahal kita setelah sadar itu tidak semua butuh matematika, tidak semua butuh bahasa Inggris. Benar atau tidak? Iya. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Padahal kenyataannya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Satu titik aja misalkan, kita disuruh melihat ke depan. Bisa jadi kata Bu Resi itu adalah A. Bisa jadi kata Bu Rifa itu adalah B. Padahal titik fokusnya adalah sama. Ya tidak? Kemudian, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dulu, kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dengan adanya saling menghargai pendapat. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Zaman baheula cenahnya.
Padahal semua perilaku itu memiliki Tujuan. tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang tangan. Saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya Tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun kalau misalkan nggak bisa dibujuk, dipaksa. Seperti kita ke anak. Kenyataannya seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Makanya ada pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Dulu mah harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Sekarang itu model berpikir menang-menang. Sehingga di kurikulum Merdeka ini tidak ada yang ranking 1, 2, 3. Tapi semuanya ranking 1 berdasarkan kemampuan di mapel masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Disiplin positif juga merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga, disiplin positif itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi internal itu apa, Ibu? Nah, motivasi yang muncul dari diri sendiri, bukan karena dikasih imbalan, penghargaan, atau mungkin dipaksa dan dihukum. Jadi istilahnya si anak itu bisa muncul kedisiplinannya, bisa muncul disiplin positifnya berdasarkan motivasi internal, bukan diiming-iming oleh sesuatu. Oke, kita lanjut. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini ya ibu-ibu yang kita inginkan sejatinya sebagai seorang pendidik. Nah, apa sih tadi nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan atau biasa disebut nilai-nilai universal. Di sini saya sematkan 3 nilai kebajikan berdasarkan 3 institusi. Sebenarnya ada 6 institusi, tapi karena kebanyakan jadi saya ambil yang singkat saja. Nah, nilai kebajikan yang familiar di kita yaitu berasal dari profil pelajar Pancasila. Yang 6 tadi ya. Beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada nilai kebajikan berdasarkan IBO Primary Years Program. Nah, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, itu juga merupakan nilai kebajikan. Kemudian, berdasarkan keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya juga termasuk, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah beberapa contoh nilai-nilai kebajikan. Sisanya bisa Ibu searching di internet, banyak sekali. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, betul tidak? Iya. Dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada berapa kebutuhan dasar manusia ini? Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama,
kebutuhan bertahan hidup, yaitu makanan, rumah, pakaian. Kalau zaman kita sekolah dulu mah sandang, pangan, papan, gitu ya. Plus sekarang mah kesehatan dan keamanan. Itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini sepertinya yang sering terjadi di lingkungan sekolah kita. Karena di sini anak itu ingin merasa diterima, dipedulikan, kerjasama, diperhatikan, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi jangan aneh ya ibu-ibu kalau ada anak yang caper. Kita kan sering ya menangani kasus si anak tuh sepertinya cari perhatian guru nih. Karena kebutuhan kasih sayangnya mungkin dia kurang. Nah, kemudian kebutuhan akan penguasaan, yaitu harga diri, keinginan yang dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Sepele, misalkan nih, ada anak ke depan. Wah, kamu hebat. Kamu nilainya 100. Kata-kata itu bisa membuat kebutuhan penguasaan peserta didik kita itu menjadi bertambah. Jadi, kita tuh istilahnya mah nggak apa-apa lah disebut pencitraan ke anak ya. Tapi itu bisa menumbuhkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak. Kemudian kebutuhan kebebasan. Anak itu maunya mandiri, memiliki pilihan mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Seperti pembelajaran di kurikulum Merdeka ini sejatinya harus berpihak pada murid dengan pembelajaran yang tadi berdiferensiasi. Nah ini karena anak itu ingin bebas, tong dikekang. Nu hiji hoyong ngangge laptop, nu hiji hoyong ngangge HP, nu hiji hoyong tulis tangan, biarkan saja. Karena mereka akan berkembang dengan kemampuan mereka sendiri. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Anak itu butuh bermain, butuh humor, butuh antusiasme dan tertawa. Ada nggak ya kalau sekarang guru yang kalau zaman baheula mah galak, judes, jutek, itu paradigma lama. Sekarang harus dihapuskan. Guru itu wajib kalau di kelas itu pakai ice breaking, ngelawak atau humor, itu nggak apa-apa. Yang penting anak itu tidak stres dengan pembelajaran yang kita berikan. Oke, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita seorang guru harus dapat memahami ketiga motivasi ini. Dan kita harus memilah motivasi apa sebenarnya yang dimiliki anak. Jika anak memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti motivasi si anak itu berasal dari motivasi eksternal. Ada apa ya? Ada buntutnya ya, kalau kita bilang mah ada buruhnya, ada imbalannya. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Rajin ngerjakan tugas, tapi harus ada iming-imingnya. Terus kita seorang guru itu harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal pada diri anak agar muncul pribadi yang menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Tetapi sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Terus usum buai nama, misalkan anak dapat 100 tapi nanti dikasih apa. Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Nah, adapun perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sebagai berikut. Pertama, hukuman. Pernahkah kita menghukum anak? Sering ya. Dulu sebelum tahu apa itu hukuman. Hukuman itu tidak ada korelasi logis antara kesalahan
dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Sebagai contoh, anak terlambat datang ke sekolah. Dihukumnya apa coba Bu? Beberes. Kalau nggak beberes, lari keliling lapangan. Nyambung nggak? Nggak logis. Kesalahannya itu cuman telat. Berarti berhubungan dengan waktu. Nah, itu hukuman ya. Konsekuensi memiliki bentuk solusi yang lebih logis daripada hukuman karena siswa ikut menyepakati kesepakatannya. Itu konsekuensi. Jadi siswa dibawa untuk berdiskusi. Misalkan gini, kamu telat nih, sok berdiskusi dengan siswa, hukumannya harusnya bagaimana. Jadi siswa tahu, nggak langsung diponis kamu harus ini, enggak, tapi siswa juga harus menyepakati hukumannya. Itu adalah konsekuensi. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu restitusi, yaitu mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ditanya dulu, kamu berbuat salah, apa ya kesalahan yang kamu lakukan? Ya Bu, saya datang terlambat. Kira-kira bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Diteruskan, enak nggak ke anaknya nanti? Tidak akan terkesan menghukum, anak juga tidak akan deg-degan atau apa. Nah, restitusi ini adalah pilihan terbaik ketika kita menyelesaikan masalah pelanggaran oleh siswa. Bisa membedakan ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang, posisi kontrol guru. Nah, sebelum saya kasih, kita sambil merefleksi, ada di manakah posisi kita selama ini? Posisi kontrol guru ini ada 5. Pertama, penghukum. Apakah kita pernah? Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, Bisa jadi atau manajer. manajer. Pede aja ya. Pede aja. Nah, apa perbedaan dari ketiga posisi kontrol ini ya? Kelima. Sejatinya sebagai seorang guru, benar kata Bu Resi, kita itu harus berada pada posisi manajer. Itu yang seharusnya. Nah, kenapa harus manajer? Nih, di posisi manajer, guru mengajak murid berefleksi atas tindakannya. Guru memberikan pertanyaan yang akan membuat murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mengajak murid menganalisis kebutuhan dirinya dan orang lain. Itu manajer. Kemudian posisi manajer juga mengacu pada restitusi seperti yang kita tadi inginkan, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Coba ya, saya di sini punya satu kasus. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kita refleksi, di manakah posisi kita? Nah, kalau sebagai penghukum, maka kata-kata yang akan keluar dari kita adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah penghukum. Pernah? Oh, tidak, alhamdulillah. Kalau pembuat merasa bersalah, kata-kata yang ibu keluarkan, berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, itu kedengarannya halus, tapi sebenarnya itu membuat anak merasa bersalah. Pernah? Pernah. Kemudian, sebagai teman, ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu ibu, tolong bantu bapak sekali ini saja, karena mau ada pengawas. Pernah ya, sering. Sebagai pemantau, kita akan berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Jadi, dikasih tahu dia salah, tapi kita yang memberikan solusinya. Itu kalau sebagai pemantau. Nah, yang terbaik adalah sebagai manajer dengan berkata,
Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Enak kan temen gitu? Nah, di sini murid akan merasa lebih dihargai meskipun dia melakukan kesalahan. Sudah merefleksi diri sendiri. Mudah-mudahan semuanya berada pada posisi manajer. Amin ya. Oke, lanjutkan. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Jadi kalau keyakinan sekolah berarti antar guru, kalau keyakinan kelas berarti antar murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kalau begitu apa bedanya dengan peraturan? Sama atau tidak? Jelas berbeda. Hampir mirip tapi ini lebih lebih mendetail tapi lebih abstrak, Ibu. Coba kita lihat ya. Nah, di sini cara membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan yang kita susun di sekolah ya. Nah, cara membuatnya pertama melibatkan semua warga sekolah. Kalau keyakinan sekolah berarti melibatkan guru-guru, kalau keyakinan kelas berarti melibatkan siswa. Tidak terlalu banyak di antara 3 sampai 7 keyakinan. Kalau peraturan kan itu banyak ya. Kita bisa tempel tuh misalkan di dekat visi misi dengan peraturan, tata tertib dan sebagainya. Itu kesannya tuh banyak dan bahasanya tuh kaku gitu ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu bahasanya itu harus menggunakan kalimat yang positif, tapi jangan terlalu banyak. Hanya 3 sampai 7 maksimal 7 keyakinan saja. Nah, sebaiknya merupakan sesuatu yang diterapkan di lingkungan sekolah, untuk mengadopsi ke sekolah lain. Yang ada di sekolah kita saja, maksudnya apa yang ada di sekolah orang tidak akan mungkin sama dengan apa yang ada di sekolah kita. Kemudian perlu adanya tinjauan kembali dari waktu ke waktu agar relevan. Jadi untuk peraturan 3 tahunan kan bisa jadi udah ada yang berubah. Jadi lah dalam jangka waktu per 1 tahun dirombak lagi, diedit lagi. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, di sini saya punya satu contoh keyakinan kelas yang pernah saya buat dengan kelas 9. Ini ada 4 keyakinan kelas. Yang pertama, setiap anggota kelas harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini artinya luas kan? Tapi diuniversalkan aja. Bertanggung jawab dengan diri sendiri, dengan peralatan kelas, kebersihan kelas, dan sebagainya. Kemudian setiap anggota kelas harus merasa nyaman. Nyaman di sini dalam arti jangan ribut. Kalau di kelas 9 kemarin jangan bau kaki, cenanya. Itu berarti harus nyaman kan? Terus setiap anggota kelas harus bekerja sama. Bekerja sama dalam apa? Beberes atau kebersihan. Tapi jangan bekerja sama dalam mengerjakan ulangan. Itu nggak boleh. Kemudian setiap anggota kelas harus saling menyayangi. Dalam arti luas ya, menyayangi di sini. Jadi 4 atau 3, 4 sampai 7 lah, maksimal 7 juga udah kebanyakan. Itu sudah bisa disebut dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, mungkin untuk kita ini adalah hal baru tentang segitiga restitusi karena saya pun baru mempelajarinya di CGP ini. Nah, apa itu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah? Guru yang berperan tadi sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, segitiga restitusi ini namanya juga segitiga. Berarti ada berapa sisi? 3. Ada 3 sisi. Berarti ada 3 tahapan yang harus dilalui dalam melakukan segitiga restitusi. Apa saja? Nih, yang pertama, menstabilkan identitas. Itu yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Gimana caranya? Nah,
Yang tadi ya, ini 3 langkah yang tadi ini tujuannya semuanya itu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Caranya, pertama, ketika kita ada pada tahap menstabilkan identitas, maka pertanyaan atau pernyataan yang muncul dari kita sebagai seorang pendidik, contohnya, misalkan gini, anak berbuat salah, terus kita berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu ataupun bapak juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Kita bisa menyelesaikan ini. Atau bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak dan ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau mungkin kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Nah, ini adalah beberapa contoh pertanyaan atau pernyataan ketika kita menstabilkan identitas. Jadi kesannya ke anak tuh tidak ngejat kamu salah, nggak berkata seperti itu. Dan anak juga akan takut ya kalau tiba-tiba kita mengatakan ya iyalah kamu yang salah. Itu seperti istilahnya teh ya udah berarti si anak teh emang benar-benar salah, akan membuat anak semakin terpuruk kalau kita berbicara seperti itu. Nah, ketika kita berada pada tahap validasi tindakan yang salah, maka kata-kata yang sebaiknya dikeluarkan oleh kita sebagai seorang pendidik, misalkan gini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau juga kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah beberapa contoh validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau mungkin sebagai keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kan tadi ya, membuat kesepakatan kelas dulu ya. Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah contoh-contoh yang bisa kita tanyakan ketika kita menggunakan segitiga restitusi. Yang harus diingat, ketika kita ingin menggunakan segitiga restitusi, terlebih dahulu kita harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Karena di langkah segitiga restitusi nanti ada yang menanyakan keyakinan. Kalau belum membuat keyakinan kelas, keyakinan mana nanti yang mau ditanyakan? Kemudian segitiga restitusi ini harus dijalankan secara berurutan. Tidak boleh langsung ke menanyakan keyakinan, tapi harus dari menstabilkan identitas terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan terdengar ya suaranya. Assalamualaikum. Bentar dulu. Di sini kasusnya itu adalah seorang siswa bernama Ayesa ketahuan mencontek ketika ulangan matematika di kelas. Nah, sebagai guru matematika, saya sebagai guru matematika, bagaimana cara menghadapinya menggunakan segitiga restitusi? Saya simak ya. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ayesa. Bagaimana kabarmu hari ini Ayesa? Alhamdulillah baik. Ayesa, apakah kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke kantor hari ini? Iya Bu, saya tahu. Tadi saat ulangan saya mencontek jawaban Putri. Apakah kamu tahu kalau melihat jawaban teman saat ulangan itu merupakan perbuatan tidak terpuji? Iya Bu, saya salah. Berarti Ayesa melakukan kesalahan. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Termasuk Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang Ibu tidak akan menyalahkan Ayesa. Ibu akan membantu Ayesa mengatasi permasalahan mencontek tadi. Sekarang coba Ayesa ceritakan kenapa tadi mencontek pada Putri. Tadi malam saya tidak berada. Kenapa tidak berada? Semalam saya membantu Mama mengurus segala makanan yang saya hari ini.
karena kecapean jadi saya tiduran. Oh begitu ceritanya. Karena kecapean bantu mama sama Aisyah tidak ingat untuk belajar. Aisyah kecapean. Aisyah masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati saat ulangan? Untuk harus jujur. Bila dengan mencontek jawaban Putri, apakah Aisyah sudah menerapkan kejujuran di dalam diri Aisyah? Belum. Kejujuran itu sangat penting, yes, supaya kita menjadi pribadi yang percaya diri. Nah, sekarang apa yang akan Aisyah lakukan agar tidak mengulangi mencontek? Mengerjakan sesuai dengan kemampuan sendiri. Terus apa lagi? Belajar. Benar sekali apa yang dikatakan Aisyah. Sebelum ulangan kita harus belajar, dan saat ulangan harus mengerjakan sesuai dengan kemampuan. Kamu sudah tahu apa yang seharusnya kamu lakukan. Sekarang apa yang tadi? Ini Bu. Ibu harap Aisyah ke depannya terus mentaati aturan dan jangan mengulangi lagi ya. Iya Bu. Nah, terima kasih Aisyah. Sekarang mau lanjutkan istirahatnya. Ya Bu. Sama-sama. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu Bapak bisa menjalankan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak. Nah, penutup dulu ya. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini ada di Standar Nasional Pendidikan. Nah, Ibu, mungkin itu ya beberapa konsep inti tentang budaya positif. Tadi mulai dari paradigma baru, kemudian disiplin positif. Terus kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan apa yang saya imbaskan hari ini dapat ibu-ibu semua terapkan di kelas ibu-ibu masing-masing. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih applause dulu ya Ibu Penti. Alhamdulillah pengibasan hari ini kita dapat banyak sekali ilmu tambahan, ilmu pengetahuan. Kita harus lebih merefleksikan diri, posisi kita itu sebagai guru sudah ada di mana, dan juga tadi ada banyak informasi ya, seharusnya kita bersikap kepada murid itu harus seperti apa. Mungkin sekian dari saya selaku pengatur acara hari ini. Mudah-mudahan pengibasan hari ini dapat banyak sekali manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini agenda kita adalah membuat tentang keyakinan kelas. Nah, apa Bu keyakinan kelas itu? Kalian tahu peraturan? Kalau peraturan apa sih artinya? Sesuatu yang harus dipatuhi atau ditaati. Nah, keyakinan kelas juga hampir mirip-mirip dengan peraturan, tetapi lebih abstrak. Kalau peraturan mah dilarang membawa apa? Make up, dilarang memakai perhiasan berlebihan, misalkan gitu kan. Kalau peraturan langsung ke intinya kan. Nah, kalau keyakinan enggak, keyakinan itu lebih abstrak dan bentuknya universal, dan juga bahasanya itu menggunakan kata-kata positif. Tidak boleh ada kata negatif. Kalau dilarang, positif negatif.
Nah, tidak boleh ada kata negatif kalau keyakinan kelas, harus positif. Misalnya gini, terus jangan langsung to the point ya. Misalkan gini, menciptakan kelas yang damai, gitu kan? Damai dalam arti kata berarti tidak boleh bertengkar, atau menciptakan kelas atau kelas yang suasana kelas yang bertanggung jawab, misalkan. Bertanggung jawab dalam arti apa? Panjang, luas kan? Bisa bertanggung jawab terhadap kebersihan, sampah, bertanggung jawab terhadap barang-barang milik temannya. Berarti tidak boleh apa? Artinya tidak boleh ngambil sesuatu punya orang lain. Tapi kata-katanya kan tidak ada yang negatif. Tidak boleh, nggak gitu kan? Tapi bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu luas. Terus apa ya? Nyaman itu gimana coba? Bisa bersih, bisa aman, damai, tentram. Jadi satu kata tapi mencakup banyak arti. Paham? Dan keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak. Hanya 3 sampai 7 keyakinan saja, maksimal 7. Jadi nanti ibu kasih sticky note, kalian tulis di sini kalian mau kelas yang seperti apa. Misalkan bu, abi mah ada kelas teh hoyong anu anti sampah, hoyong nu bersihnya, tulis jadi dia menciptakan suasana kelas yang tong bersih disebutnya. Bersih kan terlalu fokus ke kebersihan, yang nyaman. Misalnya nyaman teh kan bisa bersih, bisa tidak ribut, bisa apapun itu. Kok kalian tulis di dia, paham? Ingat intinya harus menggunakan bahasa atau kalimat yang positif.
pelajaran Ibu. Pertama, ingin kelas yang rukun. Berarti rukun di sini harus apa? Peduli, terus saling menghargai, terus saling tolong menolong. Banyak artinya ya. Ingat, yang pertama keyakinannya harus rukun. Yang kedua, menciptakan kelas yang baik. Cina tuh. Baik di sini artinya baik dalam perilakunya, baik dalam kebersihannya, baik dalam prestasinya. Rukun, baik. Kemudian saya ingin suasana kelas yang aman, damai, dan tentram. Kita ambil saja satu arti kata. Nyaman. Boleh? Rukun, baik, nyaman. Dua lagi, ingin menciptakan kelas yang disiplin. Disiplin. Kerapihan bajunya, disiplin ngerjain tugasnya, dan sebagainya. Yang kelima, kelas yang wangi dan tidak saling menyalahkan. Wanginya ya wangi lantainya, ya wangi bajunya, ya wangi kaos kakinya, biar tidak mengganggu orang lain. Paham? Sepakat dengan 5 keyakinan kelas ini? Oke.